Various views, one conversation. This is AMSA Universitas Oleo Podcast. You're gonna love this. Hai people of tomorrow, selamat datang di AMSA Universitas Oleo Podcast episode 27 dengan topik leadership. Oke, aku Mawardika Karim dan hari ini kita akan mengobrol bareng sosok inspiratif yang bukan hanya mahasiswa kedokteran tapi juga seorang pemimpin. Oke, bersama kita ada Kak Safari, Ketua BEM Fakultas Kedokteran Universitas Oleo pada tahun 2023 dan 2024. Yang dimana Kak Safari sendiri akan berbagi cerita tentang bagaimana rasanya dan kenapa mahasiswa kedokteran harus jadi lebih dari sekedar calon dokter. Oke, Assalamualaikum Kak, terima kasih sudah hadir untuk hari ini. Boleh mungkin perkenalkan diri dan menceritakan sedikit kesingkatan untuk akhir-akhir ini. Ya, boleh sekali tentunya karena saya juga mantan member AMSA ya. Jadi sebelumnya terima kasih saya ucapkan sama teman-teman AMSA. Saya Safari, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Oleo angkatan 2020 yang sekarang sudah alhamdulillah masuk ke profesi. Yang kemarin sempat juga selama preklinik memang menjadi salah satu bagian dari AMSA. Dan alhamdulillah sempat juga diamanahkan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Oleo periode 2023-2024. Oke, mungkin baik dari Kak Safari kita langsung masuk ke cerita kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, jadi Ketua BEM Fakultas Kedokteran itu nggak mudah. Bagaimana awalnya Kak Safari bisa terjun ke dunia organisasi dan apa sih motivasi dari Kak Safari buat jadi seorang pemiskin? Nah, kalau sekarang kita berbicara soal organisasi ya. Yang pertama dulu berarti konteks ini dari pertanyaannya Warni tadi ya. Ada dua, berarti soal organisasi sama soal kepemimpinan. Yang pertama soal organisasi. Bicara soal organisasi khususnya mahasiswa di lingkup Fakultas Kedokteran kadang-kadang masih menimbulkan banyak stigma buruk, yaitu ya pemikiran-pemikiran ya yang sulit memang kita hilangkan soal organisasi. Antara organisasi sebagai penghambat perkuliahan, organisasi sebagai kegiatan yang buang-buang waktu. Nah, kalau kita sekarang berbicara soal motivasi, yang harus kita singkirkan adalah stigma-stigma buruk soal organisasi dulu. Kalau tidak bisa kita singkirkan stigma-stigma buruk itu, sulit untuk kita mencari apa baiknya dari organisasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita bisa singkirkan stigma buruknya, baru kita mencari kira-kira apa yang kita butuhkan dari organisasi, apa yang kita bisa dapatkan dari organisasi. Yang pertama sendiri tadi mengenai stigma buruk itu sangat sulit kita hilangkan karena memang cenderung ya, saya tidak bilang semuanya, tapi cenderung orang-orang yang tergabung dalam mahasiswa Fakultas Kedokteran yang memang notabene jarang bergelut dalam organisasi di SMA, SMP. Makanya cukup awam dengan organisasi. Dan mungkin dengan adanya pressure yang cukup kuat dari tingkat stres yang cukup tinggi, tingkat juga dalam perkuliahan yang sangat padat, kegiatan organisasi itu justru akan dianggap buang-buang waktu. Yang pertama itu. Tapi yang kedua sebenarnya terkait apa yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari organisasi. Nah, secara gamblang sebenarnya cukup banyak yang bisa kita lihat secara mata kepala kita sendiri. Bagaimana organisasi itu membentuk orang-orang yang ya bisa kita lihat perbedaan orang-orang yang organisasi dengan yang bukan organisasi. Sebagai orang awam saja, ketika kita berinteraksi dengan orang luar, kita lihat orang-orang yang dokter-dokter yang hebat di luar, orang-orang yang punya kemampuan di luar untuk berbicara di depan umum, jadi motivator dan sebagainya, orang-orang sukses. Kalau kita melihat track recordnya mereka, pasti itu sempat tergabung dalam organisasi. Entah itu dalam perkuliahan, entah itu dalam waktu SMA ataupun SMP, semua itu punya proses. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa kita harus berorganisasi. Dan saya secara sadar juga sebenarnya ya orang yang senang untuk berinteraksi, orang yang senang untuk mengupgrade diri. Penting itu mengupgrade diri. Kalau kita sudah punya kupan soal materi, sisa cara kita mengaplikasikannya materi itu bagaimana? Ya salah satunya dengan cara kita belajar berorganisasi. Agar apa yang kita punya, apa yang kita miliki, bagaimana proses-proses yang kita jalani selama ini itu bisa tersalurkan dengan baik. Itu kita belajar dalam organisasi. Yang kedua mengenai soal kepemimpinan. Nah, bicara soal kepemimpinan sebenarnya yang pertama harus kita tetapkan dulu prinsip bahwasanya secara sadar atau tidak
dalam menjalani proses sebagai mahasiswa fakultas kedokteran, kita itu dituntut bagaimana untuk bisa manage bukan hanya untuk diri kita sendiri, atau untuk orang lain juga. Nah, outputnya kita sebagai mahasiswa kedokteran, ya harapannya ke depan pasti insya Allah akan keluar jadi dokter. Ya seperti kita tahu bersama, dokter itu di mana-mana, entah jadi kalau sakit di tempat kerja kita, pasti akan menjadi ketua tim, akan menjadi leader. Entah itu leader dalam suatu proses tindakan, atau itu leader ketika kita turun ke masyarakat untuk melayani pasien dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menjadi dokter yang baik kalau kita tidak punya skill leadership itu sendiri? Dan itu merupakan suatu kali terkonek antara organisasi dan kepemimpinan. Salah satu ruang belajar terbaik untuk menjadi pemimpin adalah dengan cara berorganisasi. Jadi kalau saya ditanya aku motivasinya, yang pertama dari diri sendiri dulu. Jangan pernah kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Bekal teori yang kita punya tidak cukup itu kalau kita hanya teori. Cara kita mengaplikasikannya itu justru yang paling penting. Dan motivasi saya untuk masuk organisasi, bagaimana cara saya bisa punya kemampuan, punya skill untuk aplikasikan di umur saya. Di satu sisi ya memang organisasi itu khususnya di kedokteran ya saya anggap sebagai tempat refresh. Ya mungkin mau itu sendiri bagaimana pressure kita di kedokteran, kuliahnya, bagaimana stressornya, ujian dan sebagainya. Kalau kita tidak punya tempat untuk refresh otak sejenak, punya tempat untuk ya sejenak berbaur lah sama teman organisasi, pergi liburan, pergi kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Itu sisi lain yang bisa kita ambil positifnya dari organisasi. Dan kalau saya, stigma terkait organisasi itu menghambat dan sebagainya sangat besar. Orang-orang mungkin yang berkegiatan gitu karena memang belum pernah berkecimpung dalam dunia organisasi, jadi belum bisa rasakan bagaimana manfaat, bagaimana proses yang ada di dalam. Itu kalau dari saya. Pesannya teman-teman ternyata masuk di organisasi itu tidak sangat buruk. Dan kita sendiri bisa dapat pengalaman yang sangat banyak dari organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang agak berat. Kita hidup di era yang disebut post-truth, di mana kadang kebenaran ilmiah bisa kalah sama opini yang lagi viral. Apakah dari Kak Safari sendiri pernah mengalami kondisi seperti ini? Ya mungkin mau dilihat ya di berita-berita sekarang banyak. Post-truth sebenarnya itu tidak jauh berbeda sama hoax yang tersebar dan dianggap itu sebagai bid'ah. Tapi yang sangat disayangkan, yang cukup sensitif adalah ketika memang ini sudah mengenai isu kesehatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seperti yang tahu bersama, kalau misalnya yang menyangkut soal kesehatan itu semua ada dasarnya, ada kajian ilmiahnya, ada kajian teoretisi, dan itu yang paling kita takutkan ketika itu sudah mencakup dari segi kesehatan. Karena yang benar jadi salah dan yang salah dibenarkan. Yang pertama yang harus kita pahami adalah post-truth ya, ada beberapa landasan yang mengakibatkan itu bisa terjadi. Yang pertama dari orang-orang yang anti intelektual yang berdasarkan keyakinan pribadinya sendiri. Yang kedua, memang khalayak publik ini kurang untuk mencari informasi yang benar, yang didasarkan kajian-kajian teoritis, kajian ilmiah dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Berbicara soal saya sendiri, sebenarnya secara langsung ya, atau secara pribadi, saya belum pernah ya terkena dampak oleh power of truth. Tapi bergelut dalam dunia kesehatan. Kalau kita baca berita, buka sosial media, itu di mana-mana hoax bertebaran. Apa yang menjadi dasar yang seharusnya orang-orang sudah dipercaya bagaimana publik yang tergiring dibanding pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya punya kompetensi di situ. Contoh, misal dulu sempat kita terkena pandemi COVID-19, mungkin orang-orang berpikir yang tersebar dalam publik khalayak luas adalah mengenai vaksin yang menimbulkan efek berbahaya bagi orang yang vaksin. Tapi sebenarnya ribuan bahkan ratusan ribu dokter, orang-orang yang meneliti soal vaksin itu sudah mengeluarkan pendapat bahwasanya memang vaksin ini ya mungkin ada efeknya. Namanya juga kita lakukan penyuntikan, kita masukkan antigen, antibody pada tubuh kita, otomatis akan menimbulkan efek ya paling demam dan sebagainya. Tapi efek lebih besar kan itu melindungi kita dari penyakit yang lainnya bahaya. Cuman karena efek-efek itu digulingkan di masyarakat yang tidak tahu, tidak paham, yang tidak berpikir secara logis dan anti dengan pemikiran-pemikiran yang didasari dengan kajian ilmiah, justru itu akan dibesar-besar. Kan itu salah satu efek dari power of truth sendiri, di mana khalayak publik yang tidak mengetahui dasarnya
justru mempercayai dia keyakinan individualnya dan melakukan penyebaran informasi ke masyarakat, itu yang tersebar justru akan mengalahkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Nah, itu sangat berbahaya, terutama ketika itu mengenai dari segi kesehatan. Kalau mungkin segi yang lain saya tidak menganggap remeh, tapi segi-segi yang lain mungkin tidak terlalu berakibat fatal terhadap seperti yang ketika itu mengenai isu kesehatan. Oleh isu kesehatan yang orang sudah tidak percaya, orang lebih percaya perkataan orang yang tidak kompeten daripada orang-orang yang sudah mengkaji apa yang sudah dikeluarkan pendapatnya. Itu bahaya. Yang satu, orang sudah tidak percaya dokter, orang sudah tidak percaya obat, lebih percaya apa yang menjadi keyakinan dari orang banyak. Orang bilang orang minum ini sembuh, orang minum itu sembuh, orang minum itu sembuh. Padahal kajian ini belum tentu ada. Kajian teoritis belum. Kita belum tahu ini efeknya bagaimana, efek jangka panjangnya seperti apa. Mungkin orang-orang tidak berpikir sejauh itu kan. Tapi itu yang harus kita sama-sama untuk cegah. Makanya saya bilang ketika power of truth ini sudah mengenai isu kesehatan, itu efeknya cukup fatal. Dan memang sudah menjadi tanggung jawab kita bagaimana untuk kita bisa mencegah sebagai selayaknya ya orang yang sedikit banyaknya paham terkait kesehatan. Seharusnya kita menjadi tameng lah untuk hal-hal seperti. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian yang mendengar podcast ini, kita juga sebagai mahasiswa kedokteran, kita juga bisa memberikan informasi tentang apa yang terjadi dan apa yang lagi viral, apalagi kita sebagai mahasiswa kedokteran. Oke, selanjutnya mungkin Kak Safari sebagai mahasiswa kedokteran sekaligus pemimpin, menurut Kak Safari apa peran kita dalam melawan disinformasi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat? Ini penting sebenarnya, seperti yang saya sampaikan tadi, terutama kita ya. Meskipun dalam prosesnya kita ini masih sama-sama belum menjadi seorang dokter, tapi artinya kan sedikit banyaknya kita punya pemahaman yang lebih dibanding orang-orang yang tidak menjalani proses ini. Apa yang menjadi dasar kita, apa yang menjadi ilmu kita, yang memang tidak bisa kita pungkiri. Salah satu efek dari sosial media yang berkembang saat sekarang, ya efeknya adalah bagaimana sosial media itu menyebabkan informasi yang berkembang sangat cepat sekali. Dan tidak bisa memilah secara otomatis apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, salah satu cara kita mentameni agar tidak terjadi misinformasi adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan edukasi yang baik pada masyarakat. Tapi edukasi yang baik adalah bagaimana edukasi itu didasari oleh kajian ilmu, didasari oleh kajian teoritis, didasari dengan memang dasarnya seperti itu. Jangan juga kita menyampaikan hal yang tidak ada dasarnya. Itu sama seperti kita orang-orang awam. Bedanya kita dengan orang-orang awam adalah kita yang sudah dibekali selama perkuliahan bagaimana ilmu-ilmu terkait kesehatan, terkait penyakit, cara pencegahan. Nah, itu yang kita sampaikan. Nah, kadang-kadang memang justru juga saya sendiri memang tidak menjalankan sepenuhnya bagaimana apa yang menjadi tugas mahasiswa. Sebenarnya kalau kita mendasari tugas kita sebagai mahasiswa, ada yang disebut dengan peran mahasiswa sebagai social control. Artinya kita itu menjadi kontrol terhadap masyarakat. Ketika ada yang berkembang di masyarakat terkait isu kesehatan dan sebagainya yang salah, itu semuanya sudah menjadi tugas kita untuk bagaimana mengontrol isu itu untuk tidak berkembang luas. Tapi ya mungkin karena dengan kita juga punya kegiatan, punya aktivitas di kampus yang cukup padat, kita tidak sempat untuk itu. Makanya kan mungkin saya lihat sekarang cukup banyak ya dari organisasi-organisasi kesehatan khususnya mahasiswa kedokteran, ya salah satunya AMSA yang sering menyebarkan pamflet terkait penyakit-penyakit, entah itu dari definisinya, entah itu dari bagaimana cara pencegahannya, tata laksana dan sebagainya. Ini sangat cukup membantu. Dan ini cukup ya menjalankan peran kita sebagai mahasiswa sebagai social control, sebagai seorang mahasiswa. Sedikit banyaknya semoga dengan apa yang disampaikan itu bisa menjadi membuka pandangan masyarakat, membuka pola pikir masyarakat. Oh, bahwasanya memang kita tidak bisa berpikir secara tidak berdasar. Harus ada dasarnya. Semua yang penyakit-penyakit yang sudah ditetapkan, semua penyakit-penyakit yang sudah ada namanya, otomatis kan sudah pernah diteliti. Kalau penyakit itu sudah ada namanya, pasti sudah pernah diteliti, entah itu dari penyebabnya, cara pencegahannya, apa yang menyebabkannya, sampai obat-obatnya pasti sudah ada. Sisa kita yang mau mencari atau tidak. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah kadang-kadang kita sebagai warga negara ini masih minim literasi, malas membaca, malas mencari tahu. Kita hanya menolak si A bilang ini, si B bilang ini. Orang tetangga bilang A, orang tetangga bilang beda. Apa yang tersebar itu kadang-kadang kita tidak saring. Apa yang masuk informasi di situ, itu yang kita serap, itu yang kita terima, terus kita sebarkan ke orang lain. Makanya
penting itu saring sebelum sharing. Jadi kita saring dulu sebelum kita menyebabkan agar jangan sampai kita dapat informasi yang salah, kita sebarkan juga ke orang lain pada itu salah. Itu peran penting sebagai mahasiswa sebenarnya khususnya kita mahasiswa Fakultas Kedokteran, bagaimana kita mengelola itu. Toh meskipun kita tidak bisa terjun langsung setiap hari ke masyarakat karena memang aktivitasnya kita cukup padat, setidaknya mulai dari hal lingkup yang paling kecil dulu di keluarga kita. Semisal ada stigma-stigma yang salah, misal kalau kita lakukan penyuntikan ini, kita minum obat ini, efeknya seperti ini, dan kalau kita vaksin dan sebagainya nanti akan begini, nanti akan cacat anaknya dan sebagainya. Jangan kita pergi vaksin itu anak bayi baru lahir nanti cacat dan sebagainya. Setidaknya dalam lingkup kecil lah dulu kita coba untuk berusaha perbaiki. Kalau dari yang kecil kita sudah berusaha untuk perbaiki, ya otomatis ya perlahan-lahan itu informasi yang tersebar juga akan berdasar. Setidaknya jangan dulu kita berpikir bagaimana kita ubah ini dunia, bagaimana kita ubah ini Sulawesi Tenggara untuk bisa mendapatkan informasi yang betul-betul benar. Tapi kita harus berpikir bagaimana itu kita sebagai mahasiswa yang paham, khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran, dari lingkup kecilnya kita dulu, lingkungannya kita dulu, keluarganya kita dulu, kita ubah pola pikirnya, kita ubah prinsipnya. Atau semua apa yang kita mau sebarkan kita saring dulu, dan semua kita cari dasar yang kita sebarkan hoax, kasih orang-orang lain, orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu tapi tahu hal yang salah. Itu yang kita takutkan kalau misalnya terkait isu kesehatan. Jadi kalau dari saya, bagaimana cari kita mencegah seperti kayak cegah dulu dari lingkungan kita terkecil, buatlah hal yang berdampak terutama lingkungan kita, baru kita buat step-step untuk lingkungan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Cara itu kita harus secara langsung kita sampaikan kalau kau apa yang kau begini itu salah. Dengan cara kita sebarkan apa yang benar, jadi orang punya dua gambaran, orang punya akhirnya punya dua pandangan. Oh kira-kira tapi ini yang sebarkan ini mahasiswa kedokteran, ini tidak jelas apa yang sebarkan. Otomatis kan akhirnya orang bakal, oh mungkin ini karena mereka tahu diajari, mereka punya dasar ilmu. Setidaknya bisa membuka pola pikir dan pandangan orang sekitar bahwasanya memang kita harus percaya apa yang jadi sudah di kajian teoritisnya, apa yang sudah melalui kajian ilmiah itu yang harus kita percaya. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Oke, berarti sebagai mahasiswa kedokteran kita tidak boleh memberikan informasi yang salah. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum sharing informasi yang mungkin itu buat masyarakat menjadi resah. Oke, selanjutnya nih Kak Safari. Kalau boleh jujur, pasti ada masa-masa lelah dari Kak Safari. Dari Kak Safari sendiri, apa yang membuat Kak Safari tetap semangat untuk menjalani semua peran kepemimpinan dari Kak Safari? Kalau bilang lelah pasti lelah ya. Kalau kita sama-sama tahu, khususnya teman-teman dari mahasiswa Fakultas Kedokteran, ya kita sama-sama tahu bagaimana pressure yang terjadi ketika dalam proses perkuliahan, apalagi proses profesi ya di koas. Kemarin kita tahu harus bergelut tiap hari dengan kuliah, kerjakan tugas, belum lagi kalau di koas ikut operasi, ikut dokter dan sebagainya. Ya, yang pertama harus kita tidak boleh jalan dengan beban. Semua itu kita dasar dengan tanggung jawab. Kalau kita misal kemarin pada saat saya memimpin ya, jadi ketua BEM, ya ini menjadi salah satu bagian terbesar memimpin saya dalam suatu kelompok itu menjadi ketua BEM kemarin. Kalau kita bisa lihat ya dalam perkuliahan juga sebelum kita masuk profesi, bagaimana kita harus dihadapkan dengan berbagai macam ujian, mulai dari ujian teori, ujian OSCE, ujian taktiko, semua itu kan pressure-nya tinggi. Belum juga aktivitas kuliah yang memang cukup padat. Bagaimana tetap kita menjaga agar stabilitas antara kepemimpinan yang kita tanggung jawab pemimpin yang kita jalani dengan apa yang kita jalani sebagai tugas wajib kita sebagai mahasiswa itu bisa berjalan beriringan dan stabil gitu tak. Ya memang posisi lelah itu ada ketika kita dalam posisi yang mungkin hasil ujiannya kita tidak bagus, terus kita tetap harus bagaimana memimpin ini agar tetap jalan organisasi dengan baik. Nah itu yang mungkin di titik lelah kita, apa yang menjadi tugas kita harus bertabrakan dengan apa yang jadi kewajibannya kita. Nah itu kalau dibilang lelah di sini saya titik lelah kadang-kadang ada juga karena ya saya pernah di posisi seperti itu, cuman ya di situ saya rasa itu melatih tingkat profesionalnya kita. Bagaimana ketika kita diimbankan tanggung jawab, ketika kita diberikan tanggung jawab dengan pressure apapun di luar sana yang harus mewajibkan kita tidak profesional, tapi kita tetap harus bersikap profesional apapun itu. Karena yang pertama, meeting bagi saya adalah tanggung jawab. Ketika sebelum saya mengambil job desk, ketika mengambil suatu kesempatan menjadi seorang conniving, saya sudah tahu apa yang menjadi konsekuensinya jika ke depan. Harusnya semua orang begitu. Ketika mengambil suatu tanggung jawab, jangan mengambil hanya karena itu, oh ini punya jabatan tinggi nih, ini jadi ketua BEM, ini punya nama besar, ini keren dilihat orang. Kita tidak tahu konsekuensi yang akan terjadi ke depan bagaimana.
Orang tidak tahu bagaimana cara kita untuk membagi waktu, bagaimana cara kita untuk menstabilkan antara kewajiban kita sebagai mahasiswa dan peran dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Kalau untuk mengatasi lelah, yang pertama adalah harus kita yakinkan dulu kalau ini adalah tanggung jawab. Memimpin itu adalah tanggung jawab. Kalau kita tidak terbiasa dengan tanggung jawab yang kecil, bagaimana ketika kita diembankan dengan tanggung jawab yang besar? Yang kedua, bagaimana cara saya mengatasi lelah? Saya jadikan alat pacu untuk bagaimana kita tetap bersikap profesional. Itu melatih profesional salah satunya adalah dengan mengasah kepemimpinan seperti ini. Bagaimana kita dilatih terhadap profesional di tengah pressure yang mungkin banyak pressure sama kita. Banyak pressure sama kita, tapi bagaimanapun kita ini harus apa yang kita jalani sekarang menjadi pemimpin itu adalah konsekuensi dan apa yang kita sudah tahu sebelumnya. Jangan kita mengambil jabatan karena kita tidak tahu konsekuensinya akan seperti apa. Jadi jangan pernah mencapadukan antara pressure kita di luar, stressor kita di luar, dengan tingkat profesionalitas kita dalam memimpin. Itu tidak profesional. Yang pertama itu, kalau kita lelah di luar, kita capek di luar, itu sudah konsekuensi. Salah satu konsekuensinya seperti kalau kita capek, kita lelah, itu tidak boleh kita limpahkan ke organisasi jadi terbengkalai, organisasi jadi tidak kurus. Memang kita ada di posisi itu sekarang, tapi kita tidak tahu orang yang kita pimpin dalam organisasi itu, program-program kerja yang sudah kita canangkan di organisasi kita pimpin, itu tidak mau tahu kita dalam posisi apa, tidak mau tahu kita dalam posisi lelah kah atau tidak kah. Yang tahu adalah kita adalah pemimpin dari mereka, dan itu sikap profesional yang saya banyak sekali belajar ketika masuk dalam organisasi. Dan itu mungkin yang saya harap teman-teman tidak pernah ragu untuk masuk dalam organisasi, ya, karena salah satunya itu sikap profesionalitas itu tidak dibangun dalam 1-2 hari, tidak dibangun dalam 1-2 jam. Masuklah ke organisasi untuk belajar bagaimana kita cara menghindari pressure di luar. Untuk pada bulan tetap kita punya tanggung jawab. Kita ingat kita punya tanggung jawab. Kalau ditanya saya bagaimana cara mengatasi rasa lelah itu pasti manusiawi, semua orang masih rasa. Tapi yang pertama kita ingat kalau kita punya tanggung jawab. Yang kedua, komitmennya kita. Sebelum kita mengambil amanah menjadi seorang pemimpin, komitmen itu penting. Komitmen untuk kita tahu bagaimana konsekuensinya kita ke depan, bagaimana apa yang menjadi susahnya kita ke depan, itu harus kita pahami dulu. Kalau sudah kita canamkan, kita prinsipkan seperti itu sebagai seorang pemimpin, insya Allah kalau misalnya kita ada badai-badai sedikit lah dalam organisasi, entah itu lelah, ada bertabrakan dengan birokrasi, insya Allah bisa kita lewat. Yang penting kita berprinsip dulu. Jangan karena kita mau jadi pemimpin hanya karena kerennya, pasti karena lelah saya kita tinggalkan proses. Pasti ada pressure sedikit kita tinggalkan. Seperti itu. Saya tidak bicara saya adalah orang yang profesional, tapi insya Allah dengan organisasi kita sama-sama belajar jadi profesional. Mungkin sudah saya. Oke, terakhir buat Kak Safari, apa pesan Kak Safari buat mahasiswa kedokteran yang mungkin lagi ragu buat terlibat atau berjuang? Sebenarnya yang pertama ya harus kita pahami sebagai mahasiswa kedokteran, kita mungkin sudah sering mendengar kata-kata. Jadi mahasiswa kedokteran itu long life learning, belajar semua hidup. Nah sebenarnya kalau kita mau punya peci seperti itu saja yang jadi dasar untuk kita melakukan hal-hal yang bisa mengupgrade skill kita, mengupgrade knowledge kita dan sebagainya. Kalau kita sudah punya dasar itu, ya kalau kita yang harus kita pahami adalah hidup ini adalah perjalanan tanpa kita lakukan kesalahan itu biasa. Kita lakukan hal-hal yang di luar bekal kita itu biasa. Tapi yang intinya adalah kita mau bertumbuh, kita mau berkembang, kita mau mengupgrade knowledge kita mau mengupgrade skill kita mau bentuk value-nya kita. Salah satunya adalah dengan organisasi. Jangan pernah ragu untuk mengambil dampak dalam organisasi. Jangan pernah ragu untuk terlibat dalam organisasi. Semua itu memang punya konsekuensi. Tapi konsekuensi apa yang kita dapat sekarang, itu kita dapatkan buahnya nanti. Kita dapatkan efeknya, kita dapatkan outputnya bukan sekarang. Memang kita jalani organisasi sekarang 1-2 tahun lah dalam preklinik atau dalam jalanan kita sebagai mahasiswa kedokteran, kita rasa sulit. Banyak program kerja, banyak dinamika di dalam, tapi secara sadar atau tidak, itu yang akan gitu kita. Itu yang akan bentuk kita sebagaimana nanti kita berdokter. Bahkan sebelum jadi dokter, sebelum masih di profesi saja sekarang saya, alhamdulillah saya sangat rasakan bagaimana dampaknya itu kita rasakan sering berdinamika dalam organisasi. Bagaimana mentalnya kita terbentuk, bagaimana kita punya kemampuan untuk komunikasi. Kalau saya boleh cerita sedikit, kalau koas itu adalah gambaran kita bagaimana sebelum terjun ke masyarakat, kita bagaimana cara kita menangani pasien dan sebagainya. Kita sudah dihadapkan di koas, bagaimana kita cara mengedukasi pasien, periksa pasien dan sedih. Pasien itu kalau kita tanya, kita menjelaskan, kita periksa dia akan bertanya. Satu pernyataan yang kita lontarkan ke dia akan bisa dari 10 pertanyaan ada ke kita kah?
mereka bisa pertanyakan terkait penyakitnya dan sebagainya. Coba ya Kak, ketika kita tidak masuk dalam organisasi, ketika kita orang yang masih terbelenggu dengan rasa malu untuk terlibat, rasa malu untuk berdampak, malas untuk komunikasi sama orang lain, interaktifnya kita kurang. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan? Apakah kalau kita menyampaikan suatu hal yang ragu-ragu, atau kita yang tidak liatin, atau cara komunikasinya kita saya tidak baik, apakah orang itu percaya? Mawarni saja deh, kalau saya sampaikan informasi ke Mawarni terus saya seakan-akan saya menyampaikan informasi itu ragu-ragu, atau saya tidak paham cara komunikasi yang baik dengan orang, pasti kamu akan ragu dengan apa yang saya sampaikan kan? Beda dengan orang yang mungkin komunikasinya baik. Oh jadi begini Pak, penyakitnya Bapak itu soal gini-gini. Itu semua bukan yang dipupuk dalam 1-2 jam. Semua butuh proses. Orang-orang yang teman-teman lihat hebat sekarang, orang-orang yang menjadi role modelnya teman-teman sekarang, yang bicara di TV, yang menjadi orang hebat, itu tidak lahir dari 1-2 jam sebelum mereka berbicara. Semua ada proses. Proses itu adalah proses yang sama kita lewati sekarang. Nah itu sekarang jadi pilihannya teman-teman. Apakah teman-teman mau melewati proses ini atau tidak? Untuk naik ke tangga yang 100, kita perlu melewati anak di tangga 1 sampai 99 atau sampai 100. Tidak bisa kita melompat. Kalau kita melompat pasti kita akan jatuh. Jadi penting itu, step by step itu penting untuk kita lewat. Ya kenapa? Step by stepnya itu akan bentuk kita. Bagaimana kita nanti ke depannya, bagaimana nanti kita outputnya akan seperti apa, dan bagaimana nanti kita akan keluarnya sebagai seorang dokter yang seperti apa. Itu ditentukan dari proses yang kita jalani sekarang. Kalau bisa teman-teman baca, teman-teman sering dengar berita, sudah berapa ratus fakultas kedokteran yang dibuka sekarang. Ratusan, bahkan masih akan banyak fakultas kedokteran yang lain akan dibuka. Bagaimana cara kita bersaing? Apa bedanya kita sama mahasiswa fakultas kedokteran yang lain? Kalau bicara soal ilmu, patronnya itu hampir sama. Namanya ilmu kedokteran itu ilmu pasti. Cuma mungkin penyampaian yang beda, atau misal ada sedikit perbedaan lah dalam segi tata laksanaannya dan sebagainya, itu tim beda. Tapi secara harfiah sebenarnya itu sama. Mulai dari anatomi, struktur fisiologis dan sebagai fisiologis semua sama. Organ-organ fungsinya sama. Bagaimana cara menata laksana penyakit semua sama. Tapi yang berbeda adalah kalau yang saya lihat, ada beberapa orang yang menyampaikan suatu ilmunya itu dengan baik, ada juga yang tidak. Dan itu pilihan kita. Bagaimana kalau kita mau timbulkan value yang berbeda dari orang lain, bagaimana cara kita untuk punya nilai yang berbeda dari orang lain, bagaimana caranya untuk kita lebih unggul dari orang-orang di sekitar kita, ya dengan cara kita upgrade dirinya kita. Cara terbaik untuk mengupgrade diri adalah masuk organisasi. Dan kesempatan terbaik untuk mengupgrade diri adalah di bangku perkuliahan. Setelah kita jadi dokter, setelah kalian teman-teman semua jadi dokter, setelah teman-teman sudah bergelut dalam dunia pekerjaan, kesempatan itu sudah tertutup. Saya tidak bilang tertutup secara total ya, tapi kesempatan untuk mengupgrade dirinya kita itu sudah terbatas. Karena yang pertama, kita dihadapkan oleh tugasnya kita sebagai dokter. Yang kedua, waktunya kita terbatas. Nah sekarang ada kesempatan, kenapa kita tidak ambil? Jadi kalau pesan saya, selagi kesempatan ini masih ada, berproseslah dengan baik, berikan dampak yang nyata. Dengan itu kita bisa belajar bagaimana cara kita untuk merefleksikan ilmunya kita, bagaimana cara kita untuk mengupgrade diri, meningkatkan value-nya kita masing-masing. Selama kesempatan itu masih ada, gunakan. Jangan pernah terbelenggu sama kuliah pulang kita main game di rumah, scroll TikTok 1-2 jam, enak sekali sih memang. Tapi coba kita pikir, apa yang kita dapat? Saya juga seperti itu. Saya juga orangnya seperti itu. Kalau kadang capek, disuruh A, disuruh B, mending saya di rumah saja, scroll TikTok, main game, sampai gitu. Tapi jangan kita berpikir seperti itu terus. Tidak ada yang kita dapat. Oke lah, di saat-saat senggang mungkin di saat kita capek bolehlah seperti itu. Tapi masa di kesempatan yang hanya datang satu kali ini saja po kuliah, di S2 ada, kos kuliah spesialis ada. Apakah itu? Ada seperti BEM-nya, ada seperti AMSA-nya, yang betul-betul secara gamblang untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita mengupgrade diri, bagaimana cara kita untuk memanage organisasi. Itu sudah tidak secara total diajarkan seperti itu. Ini kesempatan kita terakhir setelah kita melewati SMP, SMA untuk OSIS dan sebagainya kan. Ini adalah kalau bagi saya, kalau menurut pada ini kesempatan terakhir untuk belajar. Sebelum kita terjun ke dunia yang nyata, ke dunia yang betul-betul mengharapkan kita untuk punya skill komunikasi yang baik, skill untuk terjun ke masyarakat yang baik. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita persiapkan diri kita. Itu sangat disayangkan kalau teman-teman melewatkan kesempatan ini. Kalau itu dari saya, mungkin kalau saya juga selama percakapan saya ini, saya tidak menganggap diri saya sempurna, tapi saya harap kita menjadi tumbuh dan berkembang sama-sama menjadi orang yang sama-sama mau belajar, sama-sama mau berkembang dan sama-sama mau ngupgrade diri. Berikan dampak yang baik sama sekitar, berdampak yang baik sama lingkunganmu dan sebat kebaikan.
Jangan pernah takut untuk kita melangkah, jangan pernah takut untuk kita keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu memang harus tetap. Zona nyaman itu juga ya ketika kita tidak pernah keluar daripada situ. Percaya atau tidak, kita tidak akan pernah jadi orang yang lebih daripada kita sebelum. Akan stuck di posisi kita yang sama. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mau dimakan. Mungkin kita terus sama-sama belajar lah, terutama masuk di AMSA. Terima kasih. Luar biasa banget obrolan hari ini bersama Kak Safari. Terima kasih banyak Kak sudah berbagi cerita dan energi positifnya. Semoga dari podcast ini bisa jadi inspirasi buat mahasiswa kedokteran lainnya, bahwa jas putih bukan simbol profesi tapi juga panggilan untuk memimpin, berbicara dan membawa perubahan. Untuk teman-teman yang dengerin, jangan lupa share episode ini kalau kalian merasa terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Viva AMSA.